Ya, Ya, sambil ada tidak? mungkin sedikit Mangga. pertanyaannya, Prof. Mengapa kritik sumber menjadi penting dalam studi hadis kontemporer zaman sekarang? Ya, itu aja ya. Ya, Catat ya. Jadi masuknya adalah eh, sumber kritik sumber ya. ya, Eh, Berikutnya siapa lagi? maka ya satu Pak. Ya, mangga. Untuk hari ini cuma satu Pak. Oh, apanya yang satu? Yang presentasinya Pak. Untuk hari ini satu dulu Pak. Oh, satu dulu. Enggak yang bertanya Oh, maka yang bertanya silakan. tidak ada Di lagi. bahasa Tidak ada. Ya, untuk kritik sumber hadis kan perlu ya. Karena di sini ada dua hal ya di dalam sumber data hadis itu ya. Pertama, sumber dalam hadis ada dua, satu primer, yang kedua adalah sekunder. Dan semuanya ini memiliki makna tersendiri ya. Karena dia memiliki makna tersendiri atau maksud tersendiri, maka kita harus mengetahui bagaimana apakah hadis itu benar atau tidak dan sebagainya. Karena itulah perlu dikritisi. Sejak kapan itu mengkritisi hadis tersebut itu ya, kritik sumber hadis. Ternyata di sini adalah diawali dari masa Rasulullah ya. Pada masa Rasulullah atau pada masa Nabi Muhammad SAW itu mengkritik hadis palsu juga kan sudah ada ya, karena pada waktu itu juga sudah bermunculan hadis-hadis palsu ya. Dan itu adalah sebuah kesempatan karena hadis itu tidak ditulis pada masa Nabi Muhammad, maka orang-orang yang ingin memalsukan terhadap hadis juga bermunculan. Maka muncullah berikutnya itu apa yang disebut dengan hadis Israiliyat. Itulah hadis palsu ya, hadis Israiliyat itu. Pada masa sahabat yang itu adalah pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun juga sama demikian ya. Uh, Kritik terhadap hadis-hadis itu sudah diadakan, dan artinya adalah masuk di dalam kategori untuk memastikan bahwa sebuah hadis itu sahih atau tidak, dan ini adalah penyeleksian hadis. Demikian juga pada masa tabi'in sama ya, menyeleksi dan mengkritisi hadis-hadis, karena disinyalir banyak beberapa hadis tersebut itu baik dari segi perawi ataupun dari sisi matanya pun juga sama dikritisi, diseleksi dan sebagainya. Itulah perlunya kritik terhadap sumber hadis itu. Demikian juga pada masa imam-imam ya, pada masa Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Hambali dan lain sebagainya pun juga sama ya. Sehingga Imam Bukhari itu mengeluarkan syarat-syarat hadis. Itu yang pertama, mengeluarkan syarat-syarat daripada hadis itu kan Imam Bukhari gitu ya. Pada masa klasik pun juga sama ya. Di dalam hal ini adalah Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam Nawawi juga sama mengkritisi ya, masih menyeleksi karena disinyalir masih terdapat beberapa hadis-hadis palsu yang bergentayangan dan berkeliaran di masyarakat muslim pada waktu itu ya. Masuk pada masa-masa modern, bagaimana tugas kita sekarang? Berbeda dengan pada zaman Nabi, sahabat, tabiin, pada masa klasik atau pada masa imam-imam hadis pada masa klasik. Pada masa modern ini kita harus memplototi komputer, kita harus boloto terhadap laptop kita atau HP kita, karena sekarang hadis-hadis itu berseliweran di dalam dunia digital ya, di dalam medsos. Apa yang sudah di-sharekan, yang bertebaran di masyarakat, kan semuanya yang berhak mengeser hadis itu bukan ustadz saja ya, yang mengatakan tentang hadis itu bukan para ustadz, semua orang sekarang bahkan non muslim pun juga
dia itu men-share hadis ya. Karena itulah di kita ya saudara-saudara ini calon sarjana hadis ya S2 dari UIN Bandung, maka wajib mempelototi laptop masing-masing atau komputer masing-masing dan HP-nya masing-masing. Apakah hadis ini palsu yang sudah diseleksi oleh para sahabat, para tabi'in pada masa klasik, atau hadis ini muncul kembali, ini hadisnya itu dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Demikian ya, betapa pentingnya kita mengkritisi terhadap hadis yang sekarang adalah sudah berseliweran di dunia medsos.